Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, 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 semangat. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, hebat. Sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya Mas Todi untuk memimpin doa. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak pengen lihat nih, pada bawa tempat makan sama minum nggak? Nah, silakan dikeluarkan. Sudah dikeluarkan. Kalian tahu nggak kenapa sekolahan kita mewajibkan untuk membawa alat makan dan minum? Tahu. Ya, karena kurang Sakit. Tahu nggak kurang sakit itu apa? Kurangi sampah Ya, kurangi sampah di sekitar kita. Manfaatnya apa sih? Fungsinya apa sih? Kalian tahu? Mengurangi sampah. Terus ada lagi nggak? Nah, jadi program Kurasaki ini diterapkan untuk yang namanya mengurangi sampah di lingkungan sekitar, terutama di lingkungan sekolah. supaya sekolah menjadi bersih, rapi, dan Sehat. Tuh. Lanjut, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Adelia Parisa, Putri Parisa, Hadir. Apila Septiani Albugis, Hadir. Bagas Ferdiansa, Brian Reguel, Hadir. Dika Novendrianto, Haris Prasetyo Widodo, Hadir. Martondi Hasibuan, Hadir. Maulana Rizky Hidayatullah, Hadir. Meita Makarayani Sinta, Hadir. Nesya Maulida Azahwa, Hadir. Nur Rahman Maulana, Hadir. Prasetyo Bayu Aji, Hadir. Rasya Putra Pratama, Hadir. Rini Aulia Hidayat, Hadir. Sarah Konita Patrani, Hadir. Cindy Permatasari, Hadir. Sitanul Syafira Aulia, Hadir. Syarah Rahmadani Siregar, Hadir. Fanya Putri Balkis, Hadir. Vicky Anton Maitan. Hadir. Alhamdulillah, kalian hadir semua, sehat semua. Ini. Nah, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita, Bapak ingin mengajak kalian untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo semuanya berdiri.
mengetes uji kalian dulu. Bapak pengen lihat kemampuan kalian seperti apa untuk memahami bilangan bulat. Silakan dibuka portal sekolahnya. Sudah dibuka portal sekolahnya? Sudah. Nah, silakan dikerjakan soal pre-testnya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan. Silakan dikerjakan. Ada 5 soal ya, kerjakan sebaik mungkin. Jangan kerjasama, kerjakan sendiri-sendiri. Gimana? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, nah, silakan ditaruh kembali. Nanti Bapak akan cek nilai kalian berapa. Nanti akan Bapak bandingkan dengan post test. Gitu. Silakan ditaruh lagi HP-nya. Hari ini kalian akan belajar bilangan bulat. Nah, di pertemuan pertama ini, pernah kalian belajar bilangan bulat? Tanpa disadari juga kalian sudah belajar bilangan bulat ini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalkan kalian mengukur suhu tubuh. Pernah kalian mengukur suhu tubuh? Pernah. Pakai apa? Termometer. Termometer. Semakin tinggi suhu badan kalian berarti semakin panas. Ya kan? Termometer kalau suhunya semakin tinggi berarti semakin panas. Semakin rendah berarti tubuh kalian berarti dingin. Itu adalah manfaat kita mempelajari bilangan bulat. Itu ya. Oke, setelah ini Bapak akan mengajak kalian untuk ice breaking terlebih dahulu sebelum ke kegiatan inti supaya kalian lebih fokus, lebih berkonsentrasi. Nah, ice breakingnya yaitu tepuk pagi, siang, sore, malam. Bapak contohin ya, kalau misalkan tepuk pagi berarti tepuk 1 kali. Kalau siang berarti 2 kali. Kalau sore berarti 3 kali. Kalau malam berarti tidak tepuk ya, jangan ditepuk. Bisa? Bisa. Siap? Ice breaking? Siap. Are you ready? Ready. Konsentrasi dimulai. Ulangi lagi. Konsentrasi dimulai. Coba dulu ya. Pagi, siang, sore, malam. Oke, luar biasa nih. Baru percobaan. Kita coba lagi ya. Pagi, siang, sore, pagi, malam. Belum konsentrasi. Ulangi lagi ya. Pagi, siang, sore, malam.
Kita tepuk tangan dulu dong. Jadi, kita akan lanjut ke pembelajaran. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Kita belajar bilangan bulat. Tujuan pembelajaran pada hari ini, mari kita baca bareng-bareng. Menjelaskan hubungan antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif dengan memodelkannya pada posisi bilangan arah dan jarak. Menentukan hasil dari operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Oke, pada pengajaran ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini supaya tercapai semua. Dan metode pembelajaran yang Bapak pakai adalah PBL, yaitu Program Basic Learning. Ya. Baik, ini adalah tentang konsep yang kita akan pelajari. Yang pertama, kita akan belajar tentang bilangan bulat. Yang kedua, di dalam bilangan bulat ini ada yang memahami bilangan bulat, diantaranya ada pengertian bilangan bulat, ada membandingkan bilangan bulat, dan yang kedua ada operasi hitung bilangan bulat. Di dalam operasi hitung bilangan bulat itu ada penjumlahan dan pengurangan, terus ada perkalian dan pembagian. Nah itu nanti di pertemuan berikutnya ada juga faktor bilangan bulat, di mana ada faktor bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Setelah itu ada FPB dan KPK. Tuh. Nah untuk itu kalian bawa buku pelajaran? Bawa. Bukunya dibawa? Bawa. Akan dikeluarkan. Di sini Bapak akan menyajikan video pembelajaran. Mohon kalian simak, catat yang pentingnya ya, supaya nanti ketika kalian Bapak kasih tugas, kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Sudah siap? Sudah siap? Semangat ya. Oke, silakan simak. Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat semua ya. Pada video kali ini, Pak Beni akan mulai membahas bab bilangan bulat bagian pertama, yaitu tentang membandingkan bilangan bulat. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Pak Beni akan sampaikan dulu tujuan dari menonton video ini. Setelah menonton video ini, kalian akan mempelajari konsep dan jenis-jenis bilangan, kemudian konsep bilangan bulat, dan yang terakhir akan membandingkan bilangan bulat. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Apa itu bilangan? Bilangan adalah konsep matematika yang paling dasar dan paling penting karena digunakan untuk perhitungan dan juga pengukuran. Coba bayangin, kalau nggak ada bilangan, mungkin seluruh aspek kehidupan akan sangat sulit untuk dijelaskan. Contoh simpelnya kayak gini, misalnya kita mau menentukan sekarang tanggal berapa, atau kecepatan download di rumah kamu berapa, atau seberapa banyak tepung yang dibutuhkan ibu kamu untuk membuat kue nastar kesukaan kamu. Mungkin kita bisa menjawab kalau sekarang tanggal 2 Februari. Kita juga bisa jawab kecepatan download di rumah kita sebesar 38,6 MB per second. Atau ibu membutuhkan setengah kilogram tepung untuk membuat kue nastar kesukaan kamu. Itu semua bisa kita jawab karena kita mengetahui konsep bilangan. Nah, simbol yang digunakan untuk mewakili bilangan itu disebut angka atau lambang bilangan. Bisa kita lihat di sini, bilangan itu enggak selalu dinyatakan kayak gini. Bisa juga pecahan kayak gini.
Dan ada lagi jenis-jenis lain sesuai dengan kebutuhannya nanti. Oleh karena itu, kita lanjutkan pembahasannya ke jenis-jenis bilangan. Ada beberapa jenis bilangan yang perlu kita pahami dan nanti akan digunakan sesuai kebutuhannya. Yang paling sederhana namanya bilangan asli. Bilangan asli itu mulai dari angka 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Selanjutnya, ada yang namanya bilangan cacah. Nah, bilangan cacah ini adalah gabungan dari bilangan asli dan angka 0. Jadi bilangan cacah itu mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang namanya bilangan bulat. Kalau bilangan bulat ini gabungan dari bilangan cacah dan juga bilangan negatifnya. Contohnya negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Next, ada lagi yang namanya bilangan rasional, yaitu gabungan dari seluruh bilangan bulat dengan pecahan. Contoh pecahan itu kayak 1/2, 1/3, dan seterusnya. Atau bisa juga dalam bentuk desimal, contohnya kayak 0,75 dan sebagainya macamnya. Next, ada juga yang namanya bilangan irasional. Bilangan irasional ini adalah kebalikannya bilangan rasional, jadi dia nggak bisa dibuat jadi pecahan. Contohnya bilangan pi. Pi itu aslinya bukan cuma 3,14 guys, tapi ada lanjutannya yakni 3,141592 dan seterusnya. Nah, ini nggak bisa dijadikan pecahan. So, pi adalah bilangan irasional. Atau bisa juga nanti dalam bentuk akar ya. Contohnya kayak akar 2 dan seterusnya. Lanjut lagi. Gabungan dari bilangan rasional dan irasional ini namanya bilangan real. Nah, bilangan real ini adalah bilangan yang bisa kita wujudkan secara nyata. Tapi emang ada bilangan yang nggak bisa diwujudkan secara nyata? Ternyata ada guys, namanya bilangan imajiner. Tapi nanti bilangan imajiner ini dapat kalian pelajari di level pendidikan yang lebih tinggi. Untuk saat ini kita akan fokus belajar bilangan bulat aja ya. Yang lain akan kita pelajari di lain waktu. Oke? Kita tadi udah tahu kalau bilangan bulat berarti kan gabungan bilangan negatif, terus bilangan 0, dan bilangan positif. Nah, untuk lebih memahaminya, kita boleh visualisasikan dengan menggunakan garis bilangan. Kayak gini. Kita mulai dari bilangan 0 dulu. Misalkan 0 ada di sini. Nah, bilangan positif itu dimulai dari sebelah kanan bilangan 0. Contohnya positif 1, positif 2, positif 3, dan seterusnya. By the way, tanda positif nggak perlu ditulis ya, jadi langsung aja angkanya. Nah, bilangan negatif dimulai dari sebelah kirinya angka 0. Contohnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa makin ke kanan nilainya makin besar guys. Begitu juga sebaliknya, makin ke kiri nilainya makin kecil. Jadi kalau ditanya mana yang lebih besar nilainya antara 1 dan negatif 2. Nah, walaupun negatif 2 angkanya terlihat lebih besar, tapi ingat ya, ini negatif. Jadi tetap lebih besar nilainya angka 1 dibandingkan dengan negatif 2. Kalau nggak percaya, lihat aja di garis bilangan. Angka 1 posisinya lebih kanan daripada negatif 2, gitu ya. Semoga bisa dipahami. Oke, sekarang kita bahas lebih dalam tentang membandingkan bilangan bulat. Kalau kita mau membandingkan bilangan bulat, itu biasanya kita hanya fokus ke tanda lebih dari atau kurang dari. Contohnya kayak gini. Tentukan tanda yang tepat, lebih dari atau kurang dari, untuk membandingkan kedua bilangan berikut. Yang pertama, kita mau bandingkan 473 sama 89. Ini gampang ya, jelas banget ini ratusan, sama yang ini puluhan. Lebih gede nilai ratusan dong, ya kan? So, tanda yang tepat adalah lebih dari. Next, kita mau bandingkan 8.531 sama 8.592. Nah, ini kasusnya sama-sama ribuan ya guys. Sebenarnya ini juga gampang. Walaupun angka ribuannya sama-sama 8 dan angka ratusannya sama-sama 5, tapi angka puluhan yang ini 3, sedangkan yang ini 9. Lebih kecil 3 dong nilainya, ya kan? So, tanda yang tepat adalah kurang dari. Lanjut lagi,
kita mau bandingkan negatif 100 sama 0. Nah, ini kasusnya ada bilangan negatif. So, Pak Beni ajak kalian bayangkan dengan garis bilangan dulu. Misalkan 0 di sini. Nah, bilangan negatif itu kan di sebelah kirinya 0. Berarti mulai dari negatif 1 di sini, negatif 2, negatif 3, dan terus sampai negatif 100. Lihat catatannya. Pada garis bilangan, makin ke kiri angkanya, maka nilainya makin kecil. So, karena negatif 100 posisinya di sebelah kiri 0, maka negatif 100 nilainya kurang dari 0. Gitu ya. Terakhir, kita mau bandingkan negatif 147 sama negatif 195. Nah, ini kasusnya ada bilangan negatif lagi. So, Pak Beni ajak kalian bayangkan dengan garis bilangan. Masih ingat kan tadi cara penulisan bilangan negatif pada garis bilangan? Kalau di sini 0, ke kirinya negatif 1, terus negatif 2, terus negatif 3, dan terus sampai misalnya di sini negatif 147. Lanjut lagi negatif 148, 149, dan terus lagi baru muncul negatif 195 kan? Lihat catatannya lagi. Pada garis bilangan, makin ke kanan angkanya, maka nilainya makin besar. So, karena negatif 147 posisinya di sebelah kanan negatif 195, maka negatif 147 nilainya lebih dari negatif 195. Nah, Pak Beni menyarankan, jika kalian ragu setiap kali membandingkan bilangan negatif, coba bayangkan dengan garis bilangannya. Itu akan sangat membantu, guys. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Oke, sekarang kita coba terapkan ke kehidupan nyata. Berikut ini adalah data suhu pada suatu siang di beberapa kota dalam derajat Celcius. Kota Moskow di sini negatif 8 derajat Celcius, kota Tokyo negatif 4 derajat Celcius, kota Berlin 5 derajat Celcius, kota Boston negatif 2 derajat Celcius, dan kota Melbourne 12 derajat Celcius. Pertanyaan pertama, kota mana yang suhunya paling panas? Sebagai informasi, makin besar nilai angkanya, maka suhunya makin panas ya guys. Dan juga sebaliknya, makin kecil nilai angkanya, maka suhunya semakin dingin. Sekarang, kalau kita buat di garis bilangan, suhu kota-kota tersebut nanti kayak gini kan. Karena suhu kota Melbourne nilainya paling besar, maka kota Melbourne lah yang paling panas. Gitu ya, bisa dipahami kan? Pertanyaan kedua, kota mana yang suhunya paling dingin? Berarti kita lihat kota yang nilai suhunya paling dingin. Berarti ini kan, yaitu kota Moskow. Itu gampang ya. Terakhir, di antara kota Boston dan Tokyo, manakah yang suhunya lebih dingin? Karena nilai suhu kota Tokyo lebih kecil daripada kota Boston, berarti kota Tokyo lebih dingin. Gitu ya guys, semoga bisa dipahami. Supaya makin paham lagi, silahkan download dan kerjakan lembar kerja pada link di komentar yang Pak Beni pin. Kalau ada kesulitan terkait materi ini, silahkan tanya di kolom komentar. Insya Allah Pak Beni atau mungkin penonton lain akan bantu jawab. Oke, itulah video pembahasan tentang membandingkan bilangan bulat. Jika kalian suka videonya, silahkan klik like dan bagikan kepada teman-teman yang mungkin membutuhkannya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya dan ciao. Gimana? Bisa dipahami? Bisa. Tapi sekarang ada gambaran tentang bilangan bulat? Ada ya. Di sini sudah dijelaskan terkait manfaat-manfaat kita mempelajari tentang bilangan bulat. Kalau tadi kalau garis bilangan sebelah kiri apa? Lebih kecil. Lebih kecil ya. Kalau kanan? Lebih besar. Kita akan menjelaskan ini dulu ya. Bapak akan mengulangi kembali supaya kalian lebih mantap belajar tentang bilangan bulatnya. Mari kita simak sama-sama ya bareng-bareng.
Pertama, memahami bilangan bulat. Pengertian bilangan bulat. Baca bareng-bareng pengertiannya. Bilangan bulat adalah semua bilangan yang terdiri dari bilangan cacat 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan lawan dari bilangan cacat, bilangan negatif. Min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Yang kedua, dalam bilangan bulat ini biasanya menggunakan garis bilangan. Ini namanya garis bilangan. Jadi garis bilangan adalah garis lurus yang digunakan untuk menggambarkan bilangan bulat. Bilangan positif berada di sebelah kanan. Sebelah kanan kalian ya, kalau Bapak berarti kiri kan? Sebelah kanan kalian karena positif, dan sedangkan bilangan negatif berada di sebelah kiri. Gitu. Jadi semakin kanan berarti semakin besar, semakin kiri berarti semakin kecil. Nah, garis di bilangan. Operasi hitung pada bilangan bulat. Yang pertama ada penjumlahan. Mungkin kalian pernah belajar kan bilangan bulat di SD kan? Penjumlahan, pengurangan, tapi di sini lebih ditekankan kembali, lebih diperluas kembali. Yang pertama ada penjumlahan. Bilangan sejenis. Jika tanda bilangan sama, jumlahkan nilainya dan tetapkan tanda yang sama. Contohnya 5 tambah 3 sama dengan 8. Jadi positif ditambah positif berarti akan menghasilkan positif. Min 4 atau negatif 4 ditambah negatif 2, maka hasilnya adalah negatif 6. Negatif ditambahkan negatif lagi, maka akan hasilnya negatif pula. Kayak tadi kan contoh bilangan garis bilangan kita seperti ini kan? Ya enggak? Jadi maka 0, 1, 2, 3, 4. Min 1, min 2, min 3, min 4. Jadi ketika ditambahkan negatif dengan negatif berarti akan hasilnya negatif lagi kan? Kalau misalkan positif dengan positif akan menghasilkan positif pula. Itu adalah bilangan yang sejenis. Bagaimana kalau bilangan berbeda jenis? Baca bareng-bareng. Kurangkan nilai yang lebih besar dengan nilai yang lebih kecil, lalu tetapkan tanda bilangan yang nilainya lebih besar. Nah, contohnya di sini ada 7 ditambah negatif 3, maka hasilnya adalah 4. Negatif 5 ditambah 2, maka hasilnya adalah negatif 3. Ya. Pak, maksudnya gimana Pak? Maka gini, kalau misalkan positifnya lebih besar, negatifnya lebih kecil, akan hasilnya akan positif. Tapi kalau negatifnya lebih besar, positifnya lebih kecil, maka hasilnya akan negatif. Seperti itu adalah bilangan berbeda jenis. Kedua ada pengurangan. Pengurangan bilangan bulat dapat diubah menjadi penjumlahan dengan lawan bilangannya. Contohnya 5 dikurangi 3 sama dengan 5 tambah 3. Berarti kan 5 dikurangi 3 sama saja dengan 5 tambah min 3. Maka sama dengan 2. Positif kali negatif apa? Positif kali negatif negatif. Kalau negatif kali negatif itu positif. Apa ya? Di sini ada min 4 dikurang negatif 2, maka sama dengan negatif 4 ditambah 2 sama dengan 2. Di sini ada tanda yang sama. Negatif dikali negatif atau min dikali min berarti positif. Positif berubah menjadi tanda tambah. Gitu. Jadi dari pengurangan berubah menjadi tanda penjumlahan. Gitu. Paham ya? Paham. Kita lanjut next. Sekarang perkalian bilangan positif dan negatif. Hasil kali bilangan positif dan negatif adalah bilangan negatif. Contoh, 5 dikali negatif 3 hasilnya adalah negatif 15. Jadi kalau misalkan tandanya berbeda, positif kali negatif berarti negatif. Negatif kali positif berarti negatif. Tapi
Tapi kalau misalkan bilangan negatif dan negatif, hasil kali dua bilangan negatif adalah bilangan positif. Contohnya min 4 dikali min 2 itu 8. Positif 8. Dan positif nggak usah ditulis ya. Kalau negatif wajib ditulis. Jadi kalau negatif kali negatif berarti positif. Kamu ulangi. Positif kali negatif berarti negatif. Negatif kali positif berarti negatif. Positif kali positif berarti positif. Negatif kali negatif positif. Sekarang pembagian. Aturan tanda pada pembagian sama dengan aturan tanda pada perkalian, sama aja. Negatif dibagi positif berarti negatif. Positif dibagi negatif negatif. Negatif dibagi negatif berarti positif. Positif dibagi positif berarti positif. Lanjut ya. Sifat-sifat bilangan bulat. Nah, ada 3 sifat. Yang pertama apa? Baca. Komutatif. Yang kedua ada asosiatif. Yang ketiga ada distributif. Jadi kalau komutatif itu untuk penjumlahan. A tambah B sama dengan B tambah A. Contohnya misalkan 2 ditambah 3 itu sama saja dengan 3 ditambah 2 karena sama-sama menghasilkan 5. Ya kan? 2 tambah 3 berapa? 5. 3 tambah 2? 5. Sama kan? Sama. Itu adalah sifat komutatif. Yang kedua ada untuk penjumlahan, sifat asosiatif. Dalam kurung A tambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Contohnya misalkan 1 ditambah 2 dalam kurung tambah 3, maka sama saja dengan 1 ditambah 2 tambah 3. Ini sifat asosiatif. 1 tambah 2 berapa? 3. 3 tambah 3? 6. 2 tambah 3 berapa? 5. 5 tambah 1? 6. Sama saja kan? Iya. Sama, itu adalah sifat asosiatif. Yang ketiga ada sifat distributif. Sifat distributif ini untuk perkalian dan penjumlahan. A kali dalam kurung B tambah C, maka sama saja dengan A kali B ditambah A kali C. Kita buktikan ya. 2 dikali 3 tambah 4, maka sama saja dengan 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 4. Sekarang kita coba buktikan ya. 2 dikali 3 tambah 4 berapa? 7. 2 kali 3 berapa? 6. 2 kali 4? 8. 2 kali 7 berapa? 14. 6 tambah 8? 14. Sama kan? Kiri kanan sama kan? Nah, maka itu adalah sifat distributif. Ini adalah ketiga sifat dari bilangan bulat. Yang pertama jawab apa? Komutatif. Yang kedua Asosiatif. Yang ketiga Distributif. Paham? Paham. Lanjut ya. Nah, ini soal-soalnya nih. Bisa? Min 8 tambah 5 kira-kira berapa? Min 3. Min 3. Good. Pintar. Tapi sebelum ke sini nih, Bapak pengen ngasih sesuatu buat kalian. Nah, ini lembar kerja. Bapak sudah membentuk kelompok kan ya kemarin ya? Kan kelompoknya sesuai dengan tingkatannya. Bapak sudah bagi kelompok. Dan kalian nanti Bapak akan membagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti kalian mau kerjakan secara berkelompok. Masih semangat kan? Ini ya. Oke.
Bapak kasih waktu kalian 15 menit untuk mengerjakan. Silakan dikerjakan bareng-bareng ya, kerjanya ya, berkelompok. Tulis nama kelasnya, ya, tanggalnya di nih. Kelompok 1, mana kelompok 1? Kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, ini kelompok 5. Silakan dikerjakan. Ya. Secara berkelompok ya, kerjanya ya. Ada yang ingin tanyakan? Oh, baru tulis ya, baru tulis nama ya. Jangan lihat dulu namanya. Kerjakan semaksimal mungkin ya. Nah, diskusikan dengan teman kalian. Nanti kalian kalau sudah selesai, nanti Bapak akan tunjuk untuk presentasi di depan. Ya, untuk presentasi di depan. Jawabnya langsung aja ya di kertas PPT-nya ya. Oh, di buku tulis juga nggak apa-apa. Nah, di buku tulis juga nggak apa-apa. Boleh. Soalnya ada berapa? Ada 5. Ada 5 ya soalnya ya. Ah, udah ya belum lihat. Fokus ya terakhir ya. Paham? Ya. Ya. Oke. Diskusikan ya. Kira-kira ada yang mau nanya nggak? Cukup paham ya? Ini nggak usah deket. Ini hanya sekedar contoh aja.
waktunya. Silakan diskusikan. Rahasia bisa rahasia? Bisa Pak. Bisa. Nana bisa kan Nak? Bisa Pak. Bisa. Din, bisa Din? Bisa Pak. Bisa. Cindy bisa Cindy? Saya Nana. Berapa Din? Nanti bebas kalau mau jawab, nanti presentasinya nanti diacak ya, nama-namanya ya. Ya, dijawab aja dulu semuanya. Dijawab dulu semuanya. Didiskusikan. Satu, dua, diskusikan ya. Sudah? Bisa? Bisa Pak. Lupa disiapin juga buat presentasi ya. Dikerjakan sebanyak mungkin, nanti Bapak acak tuh.
diskusikan. Diskusi dengan kelompoknya coba. Diskusikan dengan kelompoknya. Jangan sendiri-sendiri dong. Ini diskusikan dengan kelompok. Pakainya berapa? Ya betul, dijawab dulu. Dari siapin buat presentasinya juga ya. Dua menit lagi ya. Lagi ya. Ya, semua diisi depan nomor tadi. Ya, 1 menit lagi ya. Ya. Sudah selesai? Sudah selesai, alhamdulillah sudah selesai. Gimana soalnya, gampang nggak? Gampang. Gampang susah? Ya. Tapi kamu sudah mempelajari pendidikan tadi ya, 3 dan tadi.
tadi sama Bapak juga sudah menjelaskan ulang. Jadi cukup dipahami ya. Nah, berarti sekarang kegiatannya adalah presentasi. Nah, siap-siap nih presentasi. Kelompok mana dulu kira-kira? Satu. Satu apa empat? Dari satu. Dari belakang nih. Lima. Kita teman-teman berbanding kok. Baik kalau begitu kelompok satu lah. Ya, semuanya maju. Siapa yang mau presentasi? Oke, Brian. Brian ketuanya ya? Ya. Diperhatiin ya, temennya mau presentasi, diperhatiin. Maju. Mau nomor berapa? Nomor 3 boleh, nomor 3. Silakan dari kelompok 1. Semuanya diam dulu. Silakan diperhatiin temennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hasil presentasi kami hari ini nomor 3. Membandingkan bilangan bulat. Nyatakan bilangan berikut ini dengan tanda positif atau negatif. Boleh? Sudah ada di meja Bapak. Dihapus dulu itunya. Bapak tulisnya boleh? Brian dihapus dulu. Nomor 3. Soalnya apa Brian nomor 3? Soalnya nomor 3 itu nyatakan bilangan berikut ini dengan tanda positif atau negatif. Coba dibantu siapa yang tulis coba gantian. Nah, tanya boleh. Langsung aja jawabannya apa? Langsung jawabannya. Jadi di A itu, saya bacakan dulu soalnya. Dia baru membuka tabungan di koperasi sekolah, lalu ia menyetorkan uang sebesar Rp100.000. Jadi nilainya itu positif karena bertambah Rp100.000. Lalu yang B-nya, Dino meminjam uang kepada Ane sebesar Rp50.000. Karena dia meminjam berarti mengurangi, jadi dibikin itu apa namanya negatif. Ya. Yang C, penjualan di toko hari ini mengalami kerugian sebesar Rp250.000 karena kerugian itu berkurang, jadi kami taruh di sini negatif Rp250.000. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Yang cukup bagus ya. Lanjut kelompok. Ini ya. 5 per 3. 4 tambah 2. 3. Tengah dulu ya. Iya. Bola silakan yang tengah. Silakan maju yang tengah. Siapa yang mau presentasikan? Satu orang aja ya.
Siapa yang mau nomor berapa? Nomor 5. Perhatiin ya. Oke, silakan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban hasil lembar kerja kami. Jadi di sini di nomor 5, pertanyaan yang A, apakah sifat komunitatif dan asosiatif berlaku pada semua operasi hitung bilangan bulat? Jelaskan. Kami menjawab, sifat komunikatif dan asosiatif berlaku hanya pada penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Tidak berlaku pada pengurangan dan pembagian bilangan bulat. Yang pertanyaan B, bagaimana hasil dari operasi hitung perkalian dan pembagian dari dua bilangan bulat yang sejenis, yaitu antar dua bilangan bulat positif atau antar dua bilangan bulat negatif? Operasi hitung perkalian antar dua bilangan bulat positif atau antar dua bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat positif juga. Operasi hitungan pembagian antar dua bilangan bulat positif atau antar dua bilangan bulat negatif akan menghasilkan bilangan bulat positif juga. Dan yang C, bagaimana hasil dari operasi hitung perkalian dan pembagian dari dua bilangan bulat yang berbeda, yaitu antar bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif atau sebaliknya? Jawabannya adalah operasi hitung perkalian antar bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif atau sebaliknya akan menghasilkan bilangan negatif. Operasi hitung pembagian antar bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif atau sebaliknya akan menghasilkan bilangan negatif. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Seperti itu berapa dulu? Ya, lanjut next. Kelompok berapa lagi? Kelompok mana lagi nih? 4, boleh 4. Silakan kelompok 4. Siapa yang mau presentasi? Semuanya ya, siapa yang mau ngomongnya? Oke, silakan. Kelompok 4, silakan maju. Yang fisik ya. Silakan kelompok 4. Nomor berapa? Nomor 2. Baik, nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kami mengerjakan nomor 2. Mau pakai spidol? Siapa yang mau nulis? Saya. Ya, silakan Lana. Diperhatiin dong, ya, jangan ada bercanda ya, diperhatiin.
minggu. Yang berarti jawabannya minus 3. B. Pedagang masker itu mendapat keuntungan sebesar Rp200.000 dari hasil 2 juta rupiah dari hasil penjualan hari ini. Maka untungnya adalah 200.000. Gunung Batur memiliki ketinggian 1.717 meter di atas permukaan laut. Maka yang ditulis adalah 1.717 meter. B. Kapal selam menyelam di kedalaman 100 meter di bawah permukaan laut. Maka yang ditulis adalah minus 100 meter. Yang dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bapak lagi nanti kita besok aja ya. Ya, besok aja ya. Besok lagi. Nah, jadi 3 kelompok udah luar biasa. Sudah bagus. Sudah bagus sekali ya untuk presentasinya. Nah, kira-kira bagaimana? Kalian paham nggak pembelajaran hari ini? Paham. Jadi tadi kalian sudah mengerjakan nih, sudah menyimak. Banyak nggak? Banyak nggak? Lumayan. Nah, lumayan ya. Maka dari itu Bapak ini mengajak kalian untuk ice drinking kembali. Siap untuk ice drinking? Siap. Jadi ice drinkingnya untuk konsentrasi. Sekarang untuk happy nih, untuk mempres kalian ya, supaya otak kalian lebih fresh lagi. Ice drinkingnya namanya tepuk penguin. Oke, kita ini ya. Duduk aja, cukup duduk aja. Duduk. Ya. Bangun. Ya. Oke, gimana? Semangat? Refresh? Baik, mau lagi atau enggak? Cukup ya? Cukup ya, refresh. Dari pembelajaran hari ini, Bapak pengen ada yang bisa menyimpulkan. Kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, Afira. Pada pembelajaran hari ini kita bisa mempelajari pengertian bilangan bulat, terus bisa mengetahui penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, dan pada operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Baik, tepuk tangan dulu dong Pak Afira dong. Oke, ada yang bisa melanjutkan? Oke, hari ini. Kira-kira gimana hari ini? Sekolah hari ini? Bilangan bulat adalah semua bilangan yang terdiri dari bilangan acak 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan lawan dari bilangan acak ke bilangan
kira-kira? Pak. Oh, banyak, boleh banyak. Nah, gimana banyak? Sifat-sifat bilangan bulat ada 3 Pak. Yang Tiga. pertama komunitatif. Komutatif, Yang kedua asosiatif. asosiatif. Yang ketiga distributif. distributif. Itu tepuk tangan buat banyak. Berarti kamu sudah bisa menyimpulkan ya. Ya. Gimana? Pembelajaran ini seru? Ya, luar biasa sekali, hati-hati sekali. Nah. HP-nya tolong dikeluarkan kembali dong. HP-nya dikeluarkan kembali. Sudah? Nah, tadi kan kalian di awal itu sudah mengerjakan soal pretest ya? Ya, menggunakan portal sekolah. Sekarang kalian mengisi kembali di portal sekolah soal post-test. Silakan dibuka portal sekolahnya. Sudah dibuka portal sekolahnya? Baik, datanya aman? Internetnya aman? Sudah dibuka? Kalau sudah dibuka, silakan kerjakan soal post-testnya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk kalian mengerjakan. Kerjain sendiri-sendiri ya. Ya. Ya, kalian sendiri-sendiri. Bapak harap nilai kalian lebih tinggi ini dari soal pretest. Bapak pengen lihat sejauh mana kalian mempelajari pembelajaran hari ini melalui soal post-test. Kenapa lah HP-nya? Ya? Internetnya aman kan? Aman ya. Kerjain ya. Awas jangan lihat Google. Ya, dikerjain ya.
Sudah selesai? Sudah. Ya. Oke, kalau sudah diselesaikan, disubmit, diselesaikan, ditaruh lagi HP-nya. Nanti setelah kamu di rumah, jangan lupa dibuka kembali bukunya. Pembelajaran hari ini dibaca lagi, dibelajar lagi supaya lebih mantap tentang materi hari Ini. Paham? Paham. Nanti pertemuan berikutnya kita akan belajar masih tentang bilangan bulat, memahami dan mengenal operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Jangan lupa ya. Nah, sekarang silakan kalian rapikan bukunya dan dirapikan. Dirapikan ya. Jangan lupa jangan sampai ada ketinggalan. Makanan dan minumnya dimasukkan. Demikian ya. Ini alat minumnya. Ini ya. HP-nya dimasukkan. Ya, sana HPD-nya sih, ya, Bapak ambil ya, HPD-nya ya. Mana? Baik, silakan ketua kelas. Sekarang ketua kelas Mas Todi, mana Mas Todi? Ketua kelasnya silakan jadi berdoa pulang. Duduk siap. Siap. Pulang, marilah kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hati-hati di jalan, jaga kesehatannya, ya. Tetap semangat untuk meraih cita-cita. Belajar yang benar. Siap? Kelompok mana dulu nih? 3 dong. Oke, silakan kelompok 5. Silakan. Kelompok 5. Jadi ya. Terus kelompok 2 boleh. Kelompok 2. Kelompok 4 boleh. Kelompok 4. Kelompok 5, kelompok 1, silakan nomor 1.